Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz dari kelas 12 F1 absen 21. Di video ini saya akan membahas mengenai jurnal analisis pengaruh jenis larutan terhadap kenaikan titik didih larutan sebagai pengayaan kimia. Baik, jadi jurnal ini membahas tentang salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Sifat koligatif larutan yaitu bergantung pada jumlah partikel terlarut dalam larutan, tanpa memandang sifat atau jenis partikel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis larutan elektrolit, yaitu garam atau NaCl, dengan larutan non-elektrolit, yaitu gula atau C6H12O6, terhadap kenaikan titik didih larutan. Untuk penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang, dengan fokus pada perbedaan kenaikan titik didih antara larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Air merupakan pelarut yang baik sehingga dapat melarutkan beragam jenis senyawa kimia seperti garam, gula, asam, dan beberapa jenis gas dan molekul organik lainnya. Sehingga jika senyawa kimia dimasukkan ke dalam air, maka sifat larutannya akan berubah. Perubahan ini antara lain penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, dan juga menimbulkan tekanan osmosis. Semakin banyak zat yang terlarut yang dilarutkan dengan air, maka titik didih larutan akan semakin tinggi. Sehingga semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar pula energi yang digunakan, serta semakin kecil waktu yang dibutuhkan. Lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah persiapan alat dan juga bahannya. Untuk alat yang digunakan yaitu gelas kimia, termometer, hot plate, neraca analitik, dan juga batang mengaduk. Untuk bahan yang digunakan yaitu aquades atau air murni, larutan NaCl 1M, dan larutan C6H12O6 sebesar 1M. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap eksperimen, yang dimana mengukur titik didih aquades, larutan gula, dan juga larutan garam dengan menggunakan termometer. Kemudian pemanasannya ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan hot plate untuk memastikan suhu yang tercatat akurat. Kita lanjut ke analisis data. Data hasil eksperimen dianalisis menggunakan rumus sifat koligatif berikut. Dengan keterangan tetapan titik didih pelarut, yaitu disambungkan dengan Kb, kemudian M sebagai molaritas larutan, dan I sebagai faktor Van Hoff yang relevan untuk larutan elektrolit yang akan kita gunakan pada larutan garam. Hasil penelitian. Hasil eksperimen menunjukkan perbedaan kenaikan titik didih antara aquades, larutan elektrolit, dan juga larutan non-elektrolit. Bisa kita lihat di sini untuk larut titik didih dari masing-masing larutan. Untuk aquades, titik didihnya di angka 78 derajat Celcius. Kemudian untuk larutan gula, yang dimana termasuk larutan non-elektrolit, sebesar 82 derajat. Dan untuk larutan garam, yaitu larutan elektrolit, sebesar 84 derajat. Untuk kenaikan titik didihnya, larutan gula meningkat 4 derajat dibandingkan aquades, dan larutan garam meningkat 6 derajat dibandingkan aquades. Untuk waktu mendidih, aquades memerlukan waktu sebanyak 17 menit 4 detik. Untuk larutan gula, waktu yang dibutuhkan untuk mendidih sebesar 20 menit 17 detik. Dan untuk larutan garam memerlukan waktu 31 menit 13 detik. Yang dimana larutan elektrolit ini atau larutan garam memerlukan waktu untuk mendidih lebih lama dibandingkan larutan non-elektrolit dan juga aquades. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larutan elektrolit seperti garam atau NaCl menghasilkan kenaikan titik didih yang lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit seperti gula atau yang bisa kita sebut dengan C6H12O6. Hal ini disebabkan oleh ionisasi partikel dalam larutan elektrolit yang menghasilkan lebih banyak partikel terlarut dibandingkan dengan larutan non-elektrolit yang tidak mengalami ionisasi. Kita lanjut ke pembahasan dari penelitian dalam jurnal ini untuk penyebab dari kenaikan titik didih, yaitu yang pertama, penambahan zat terlarut dalam pelarut menghambat molekul pelarut untuk menguap. Akibatnya, suhu yang lebih tinggi diperlukan agar larutan mendidih. Yang kedua, larutan elektrolit seperti NaCl terurai menjadi ion-ion, yaitu Na+ dan juga Cl-.
sehingga menghasilkan lebih banyak partikel terlarut dibandingkan larutan non-elektrolit seperti gula yang tetap dalam bentuk molekulnya. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan titik didih. Yang pertama tentu jumlah partikel terlarut. Semakin banyak partikel yang terlarut, semakin besar pula kenaikan titik didihnya. Yang kedua yaitu jenis larutan. Larutan elektrolit menghasilkan lebih banyak partikel terlarut dibandingkan larutan non-elektrolit. Kemudian tekanan udara. Titik didih meningkat pada tekanan udara lebih tinggi dan menurun pada tekanan rendah. Yang terakhir yaitu pemanasan bertahap, yaitu pemanasan yang stabil memberikan hasil lebih akurat dan juga mencegah data yang bias. Oke, dari jurnal tersebut dan juga dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang, bisa kita simpulkan bahwa jenis larutan berpengaruh terhadap kenaikan titik didih, di mana larutan elektrolit seperti NaCl menunjukkan kenaikan lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit seperti gula. Namun, kenaikan titik didih ini lebih ditentukan oleh jumlah partikel yang terlarut dalam larutan, bukan jenis larutannya. Penelitian ini mendukung teori bahwa sifat koligatif larutan bergantung pada jumlah partikel yang ada dalam larutan. Demikian video pembahasan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.